Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas kitab At-Tauhid, dan kita masuk pada bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab di antara hukum kesyirikan adalah seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang mendasari babnya dengan meletakkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqah. Dan sesungguhnya ada sebagian laki-laki dari kalangan jin meminta bantuan kepada laki-laki, dan sesungguhnya ada laki-laki dari kalangan manusia meminta bantuan kepada laki-laki dari kalangan jin, fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu menambah mereka kepada kekufuran. Baik. Dalam bab ini pengarang kitab Tauhid ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada sebagian manusia yang mereka tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak yakin bahwa Allah itu maha kuat, maha segala-galanya, sehingga di antara mereka ada yang masih meminta perlindungan kepada selain Allah, sejenis jin, syaitan, dan yang semacamnya. Dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu apabila lewat di sebuah lembah, di sebuah tempat yang sangat menakutkan, maka ketika mereka lewat, mereka mengatakan, a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumi. Aku berlindung dengan penjaga lembah ini dari kebodohan kaumnya. Artinya orang-orang jahiliyah di masa sebelum Nabi SAW diutus, di antara mereka ada yang meminta perlindungan kepada jin karena ketakutan kalau seandainya lewat di sebuah tempat kemudian mereka akan terjerumus kepada
hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kesambet bahasa kitanya ya, atau mungkin akan dicelakai sehingga mereka harus izin dulu. Lah rupanya tradisi jahiliyah ini sampai hari ini masih berlaku. Ada orang-orang yang mungkin tidak pernah belajar tauhid, terkadang mereka lewat di sebuah tempat, entah ke kebun, entah ke hutan, entah ke tempat-tempat yang dianggap angker, melewati tempat-tempat yang menyeramkan. Terkadang bukannya dia berlindung kepada Allah dengan membacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau mungkin baca basmalah. Justru dia permisi kepada penjaga tempat itu agar jangan mengganggu dia. Harusnya seorang muslim atau muslimah yang bertauhid tidak seperti itu, karena Nabi SAW itu datang dengan agama yang lengkap. Sampai-sampai kalau seseorang lewat di tempat tertentu saja ada bacaannya. Tidak perlu kemudian kita meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salah satu jenis orang meminta kepada selain Allah adalah orang-orang yang datang ke dukun. Dukun itu Bu, baik sifatnya tukang ramal, ataukah tukang santet dan tenung, ataukah dia ahli nujum dan yang semacamnya. Praktek-praktek mereka itu semua berkaitan dengan istikhdamus syayatin, meminta pertolongan dan bantuan kepada setan-setan dari kalangan jin. Mustahil. Kalau seandainya dukun kok punya kesaktian, kemudian tidak bekerja sama dengan jin, berarti kesaktiannya itu trik sulap namanya. Boleh jadi mungkin dia menggunakan trik-trik sulap dengan alat-alat tertentu, bahan-bahan tertentu, atau kecepatan tangan, atau pengalihan, supaya orang menyangka itu adalah sebuah kesaktian, padahal hanya trik saja. Dan itu banyak pada zaman sekarang ini, terutama di YouTube itu. Kan banyak pula di YouTube itu ada acara-acara itu seperti orang yang nampaknya kayak kiai, kayak gus gitu ya, berpenampilan agama, pakai serban, pakai jubah, kemudian entah macam mana disetting sedemikian rupa, kemudian di situ dipertontonkan bagaimana dia membasmi dukun-dukun santet, membasmi tukang-tukang sihir, gerebek dukun bahasa mereka itu. Kemudian di situ terjadi adu duel yang luar biasa gitu ya. Kadang-kadang pental-pentalan tuh. Kemudian mengeluarkan api. Itu kalau tidak menggunakan bantuan jin, maka itu semacam trik, atau mungkin sudah disetting sebelumnya. Karena ini akan jadi tontonan, hiburan untuk menarik minat penonton menonton acara dia. Ya tentu tidak lain tujuannya karena ingin syuhrah terkenal, atau mungkin tujuannya ingin supaya banyak netizennya ya, subscribe-nya, akhirnya kemudian mendapatkan keuntungan dari tontonan yang ia tontonkan kepada kita. Tapi masalahnya banyak unsur-unsur dusta, bahkan banyak unsur-unsur
kesyirikan walaupun semacam settingan. Kemudian juga ada unsur-unsur istihza billah, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, salawat-salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi praktek yang dilakukan tidak sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau memang tidak menggunakan bantuan jin, pasti di situ mereka akan berdusta. Tetapi kalau memang dia dukun beneran, tukang santet beneran gitu ya, maka tidak lepas daripada istikhdamus syayatin, meminta bantuan kepada syaitan. Saya teringat di YouTube itu ketika di Saudi Arabia itu ada penangkapan tukang santet. Jadi Saudi itu Bu, itu ada tim namanya pemberantasan dukun, komisi pemberantasan dukun santet. Itu di Saudi ada tuh komisi pemberantasan dukun santet. Kalau di Indonesia komisi pemberantasan korupsi, beda. Kalau di sini yang diberantas korupsi, kalau sana yang diberantas itu dukun santet. Jadi suatu ketika ini komisi pemberantasan dukun santet Saudi Arabia ini berhasil menangkap dukun santet, betul-betul dukun santet yang sangat sakti. Ketika sang dukun ditangkap Bu, tiba-tiba sang dukun menangis. Jadi kata kepala kepolisiannya ini, "Kenapa kamu menangis?" Dia mengatakan, "Aku menangis bukan karena takut ditangkap kamu," katanya, "tapi aku menangis karena jin-jin yang sebanyak itu yang aku pelihara tidak memberitahu bahwa aku akan ditangkap." Bayangkan ya. Jadi jin-jinnya yang banyak itu nggak kasih tahu. Coba kalau kasih tahu kan saya bisa kabur gitu ya. Kemudian kata kepolisiannya ini, kepala kepolisiannya, karena di Saudi kepala kepolisiannya ustadz lah, punya ilmu, ditanya, "Oh barangkali jin-jinmu itu ndak ngasih tahu kamu, boleh jadi karena kamu kurang sesajennya, kamu itu kurang ngasih hadiah sama jinnya." Kata orang ini mengatakan, "Tidak, kalau soal sesajen itu lebih daripada cukup. Di rumahku ada seorang wanita." Maksudnya seorang wanita di sini bukan hanya melakukan perzinahan saja, tapi lewat di atas perzinahan lagi. Apa itu? Selain wanita ini digunakan untuk melampiaskan nafsu seksualnya, tapi ada perkara yang jauh lebih dahsyat dibandingkan dosa zina. Apa itu? Kalau wanita ini sedang haid, maka darah haidnya itu akan diambil, kemudian digunakan untuk menulis ayat kursi. Bayangkan menulis ayat kursi dengan darah haid, naudzubillah. Ini kan pelecehan, istihza, mengolok-olok dan kurang ajar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa pula ayat kursi yang ditulis dengan darah haid? Karena memang ayat itu yang ditakuti mereka, maka mereka hendak menghinakannya. Jadi orang ini mengatakan, "Tidak, kalau soal sesajen saya paling paham dengan apa yang dikehendaki jin-jin saya," katanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang polisi ketika itu mengatakan, "Oh boleh jadi kalau memang sesajenmu sudah cukup, mungkin ada yang kurang." Tapi sebelum kemudian Pak polisi ini menanyakan lebih lanjut pertanyaan kepada dukun itu sempat menawarkan diri dan mengatakan, "Wahai
Pak Polisi, kalau engkau mau kita bekerja sama, engkau kan ditugaskan sebagai Komisi Pemberantasan Dukun. Saya akan kasih tahu dukun-dukun dengan pertolongan jin-jin saya, engkau tinggal nangkap saja dukun-dukun se-Arab Saudi. Jadi dukun-dukun ini memancing polisi dan mengatakan, Pak, Bapak tidak usah susah-susah nangkap dukun, saya kasih tahu dukun se-Arab Saudi ini kerjasama dengan saya. Tetapi sang polisi mengatakan, a'udzubillahi mink, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Orang seperti kamu aku harus bekerja sama? Tidak. Orang seperti kamu aku bekerja sama? Tidak, karena bisa saja berdusta. Jin-jin yang digunakan referensi ataupun kerjasama dukun dengan mereka itu, mereka para pendusta. Bisa saja memberikan informasi yang jahat, informasi yang salah, dan begitu seterusnya. Makanya kata Pak Polisi ini, demi Allah aku berlindung kepada Allah untuk bekerja sama dengan orang seperti ini. Kemudian baru sang polisi mengatakan, kenapa engkau ditangkap? Dan jin-jinmu tidak memberitahu bahwa engkau akan ditangkap. Boleh jadi ini hadiah doa-doa orang yang kau santet itu. Boleh jadi ini doa-doa orang yang kau santet. Mereka orang-orang yang kau santet itu adalah orang yang dizalimi, keluarganya dizalimi. Sementara Nabi SAW mengatakan, fattaqi da'watal madlum fa innahu bainahu wa bainallahi fa innahu laisa bainahu wa bainallah hijab. Kata Rasul, hati-hati dari doa orang yang kau zalimi, karena doanya orang yang dizalimi, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada penghalang. Antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Artinya akan melesat langsung ke langit. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun orang yang dizalimi itu orang kafir, Allah tetap akan menolongnya, bukan karena kekafirannya, tapi karena dia di pihak orang yang dizalimi. Dan kezaliman tukang santet, kezaliman para dukun tukang tenun, itu sudah melampau. Karena ketika mereka menyihir orang yang mereka sihir, terkadang orang-orang yang disihir itu, Bu, bisa sakit berkepanjangan, sehingga dia tidak bisa mengalami hidup normal layaknya manusia, karena dia harus menahan sakit terkadang bertahun-tahun. Bahkan tidak jarang kemudian dia sampai mengalami kematian. Ataupun kalau itu tujuannya adalah merusak keluarga, tak jarang memisahkan suami istri. Akhirnya ketika suami istri terpisah, terpisahlah ibu bapak dengan anaknya, terjadi permusuhan antar dua keluarga. Akhirnya kemudian bahagialah syaitan karena sudah mencerai beraikan umat Islam. Lihat, kata polisi ini, jangan-jangan jin-jinmu itu loh nggak ngasih tahu, karena engkau kena doanya orang yang dizalimi. Subhanallah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada orang-orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada jin-jin, akhirnya jin-jin itu menambah
kekufuran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada syaitan, berlindung kepada jin, berlindung dari godaan syaitan dan jin itu adalah perintah Allah. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Adapun jika syaitan mengganggu dirimu dengan sebuah gangguan, maka segeralah berlindung kepada Allah, karena Dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam ayat yang lain, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Katakan ya Muhammad, ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari kejahatan-kejahatan syaitan dan kehadiran-kehadiran syaitan. Dan Allah juga mengatakan, qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepadamu ya Rabb, aku berlindung dengan Rabb pemilik falak. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari keburukan yang kau ciptakan, termasuk jin-jin yang jahat itu, yang mereka menebar kejahatan di malam hari. Min syarri ghasiqin idza waqab, apabila malam sudah menutup. Artinya perintah berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan dan jin itu sebuah ibadah. Ketika kemudian ibadah ini dipalingkan, yang harusnya kita berlindung kepada Allah, kemudian kita berlindung kepada syaitan dan jin, berarti memalingkan ibadah jatuh kepada lawan ibadah. Lawan ibadah apa? Syirik. Harusnya diberikan kepada Allah, diberikan pula kepada jin, kan kesyirikan namanya. Makanya babnya di sini bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah, termasuk kesyirikan itu meminta perlindungan kepada selain Allah, termasuk jin di dalamnya. Dan ini sangat bahaya, karena kesyirikan orang yang melakukan praktek perdukunan itu bisa sampai murtad, keluar dari Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kalau hanya sekedar settingan? Seperti yang sekarang kan rame tuh di YouTube itu Bu ya, entah apa gitu ya, ada acara gerebek dukun tapi dia dukun, gerebek tukang sihir tapi nampaknya tukang sihir juga dia. Jadi kesannya itu adu kesaktian antar dukun tuh, antar tukang sihir dan tukang tenun. Cuman yang satu digambarkan lawannya itu kayak dukun asli gitu ya, dengan tampilannya gimbal, ndak pakai baju, jarang mandi, nakutkan gitu ya. Yang satunya pula nampak kayak ustadz, pakai jubah, pakai serban, kemudian adu kekuatan tenaga dalam, pental-pentalan pula di situ. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kalau hanya sekedar settingan saja? Katanya untuk hiburan dan edukasi katanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun hanya untuk hiburan, walaupun hanya untuk edukasi, walaupun hanya untuk tontonan, kalau yang dipertontonkan itu sudah menyalahi syar'i dan agama, tetap tidak boleh. Tetap tidak boleh, karena yang menonton itu tidak semua tontonan itu hiburan, edukasi ataupun semacam hanya dijadikan untuk kesenang-senangan saja orang nonton gitu ya, terhibur. Iya kalau paham itu settingan, kalau paham itu sinetron bahasa kitanya. Lah kalau orang-orang yang awam yang baru beli handphone kemudian buka YouTube, pas pula tayangan itu, dia pula tidak belajar tauhid, dia pula orang awam, sholat pun tidak,
akhirnya nonton tontonan kayak gitu, ada settingan pengobatan, bisa mengalihkan kemudian penyakit ke dalam kelapa. Pas dibelah kelapanya isinya keris, isinya silet, isinya jarum, isinya macam-macam. Kalau isinya uang 100.000 kan lumayan loh. Ini isinya keris, jarum, macam-macam gitu ya. Rupanya dibongkar pula sama orang yang tahu trik sulap. Itu adalah settingan, gitu ya Bu ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya nih orang tidak paham, orang awam, walaupun sudah dibongkar oleh tukang-tukang sulap itu bahwa itu settingan, kalau dia memang sudah kerasukan jin, orang nonton ini disangka benar tuh. Karena biasanya orang yang sakit itu ataupun keluarga orang yang sakit, kalau dia tidak punya iman, maka mereka akan berupaya untuk menyembuhkan orang sakit itu. Bagaimana caranya? Karena jin itu lebih dekat kepada orang sakit dibandingkan orang sehat. Sehingga kemudian kalau ada tontonan seperti itu, wah mantap juga nih, itu penyakitnya bisa dipindahkan ke ayam tuh, bisa dipindahkan ke kelapa muda, bisa saja dia datang ke situ, padahal itu tipu-tipu kan. Makanya seandainya benar sekalipun, dalam bahasa tauhid itu disebut nusrah namanya. Nusrah itu artinya mengobati santet dengan santet, mengobati dukun dengan bantuan jin, itu sama saja. Karena tidak ada jin yang mau membantu secara free, tidak ada ceritanya jin itu mau bantu cuma-cuma, itu mana ada. Jin itu kalau mau bantu pasti bayar. Bahasa Jawanya wani piro, nggak mungkin lah dia main gratis-gratisan saja, mesti dia bayar. Dan bayarnya bukan pakai uang, bayarnya pakai iman. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ketika menyebutkan tentang kisah Harut dan Marut, walaqad alimu laman ishtarahu maluhu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka mengetahui jual beli mereka itu tidak akan mendapatkan satu bagian di akhirat sedikit pun, karena mereka telah menjual kekufuran dengan iman, tauhid dengan syirik. Mereka sudah menggadaikan akidah mereka. Karena orang, jangan pelaku sihirnya, dukunnya, orang yang datang ke dukunnya saja diancam dalam agama itu. Nabi SAW mengatakan, man ata'arrafan fasa'ala an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Barang siapa yang datang ke dukun untuk bertanya sesuatu, belum membenarkan baru tanya, maka ditolak sholatnya 40 hari 40 malam. Ada sebagian para ulama mengatakan sholat 40 hari 40 malam yang sudah dikerjakan. Nanti ada dalilnya. Nanti kalau seandainya yang dimaksud 40 malam 40 hari sholat diterima yang akan datang, nanti ada yang berhujah, daripada nggak diterima sekalian aja nggak sholat 40 hari, nanti setelah 40 hari baru sholat katanya. Jadi maksudnya sholat sebelum yang sudah dikerjakan kita ditolak, sia-sia jadinya. Capek-capek sudah beramal 40 hari 40 malam, sholat sunnah, sholat duha, sholat malam, sholat wajib, sholat nawafil dan yang lainnya ditolak, itu baru nanya. Dan biasanya orang-orang kembali nih ke masalah dukun settingan tuh, dukun-dukun settingan itu ya, yang ada di media. Itu kan kadang-kadang dia promosi juga, bukan? Promosi ada kontak persennya itu. Nah mungkin gak ada promosi itu, mesti ada kontak persennya itu. Lah orang-orang yang tidak kuat imannya pasti menghubungi itu, mesti tanya kan, ya Pak Gus atau Pak Yai atau Pak Ustadz, Tuan Guru atau siapa gitu kan.
Saya ingin tanya dulu, konsultasi dulu. Mesti kan konsultasi dulu tuh. Soal yakin gak yakinnya nanti dulu, konsultasi dulu. Konsultasi juga kalau yang dikonsultasikan kepada dukun, maka hanya semata-mata telepon tanya, sholatnya 40 hari 40 malam ditolak, kan rugi itu. Bagaimana kalau seandainya betul-betul datang, kemudian menyaksikan secara langsung, kemudian membenarkan, jadi pasiennya pula? Maka Nabi SAW mengatakan, man ata'arrafan au kahinan fasala an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun, ke paranormal, ke bomo, ke tukang tenun, ke tukang sihir, atau yang semacamnya lah, itu sebenarnya banyak nama satu orang tuh. Kemudian dia bertanya, membenarkan pula, meyakininya, maka dia telah kufur dari syariat Islam, telah kufur dari ajaran Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena dia ikut bekerja sama, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dia sudah bekerja sama di atas perbuatan dosa dan kemaksiatan. Makanya di sini Allah mengatakan, dan ada sebagian manusia meminta perlindungan kepada jin, maka jin itu menambah kekufuran kepada mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit cerita jin. Jin ini bertingkat-tingkat. Jin itu bertingkat-tingkat pula. Kalau disebut jin, jin al-jin pakai alif lam, al-jin berarti memang mereka jin. Ya, bisa soleh, bisa jahat. Wa inna minna salihuna wa minna duna dzalikunna tara'iqa qidada. Kami bangsa jin ada yang baik, ada yang jahat, kami bertingkat-tingkat. Kemudian yang kedua disebut dengan amir. Jin itu disebut dengan amir. Amir itu adalah jin yang tinggal di rumah. Setiap rumah itu ada jinnya, Bu. Makanya saya heran kalau ada orang datangkan pemburu hantu, Ghostbuster ya, pemburu hantu, pakai jubah, pakai serban, kemudian didatangkan ke rumah. Pak Ustadz, bisa nggak ke rumah ngeruqyah rumah saya? Nampaknya takut saya di rumah ini. Kata pemburu hantu, oh, di rumah kamu banyak jin. Ya memang di rumah kita ada jinnya. Nggak perlu dia ngomong di rumah kamu banyak jin. Memang di rumah kita banyak jin. Makanya kenapa kita masuk kamar mandi saja kita disuruh mengucapkan supaya berlindung minal khubthi wal khaba'ith. Khubthi itu artinya jin yang jahat laki-laki, khaba'ith itu artinya jin perempuan yang jahat yang ada di kamar mandi. Jadi di rumah orang itu banyak jin. Ada jin yang memang masuk karena diundang oleh pemilik rumah, seperti karena pemilik rumahnya tidak pernah baca basmalah kalau makan, kalau masuk tidak pernah pakai basmalah, tidak pernah salam, ya kan? Kalau berhubungan tidak pernah berlindung dari setan. Ya tiap hari lah rombongan jin ada di situ, bahkan nginep pula di rumah situ. Jadi ada jin itu namanya amir, jin-jin yang ya tinggal bersama manusia. Terkadang mereka kalau jahat mereka menakut-nakuti orang rumah. Seperti ibu lagi tidur di kamar, jinnya pula nyentuh-nyentuh kaleng kongguan di dapur, Bu. Jatuh pula lah kaleng kongguan tuh. Apa nggak terperanjat ibu lagi bangun tuh? Bangun kan, Bu ya?
langsung bulu kuduk merinding. Rupanya sampai dapur anak kucing yang nyenggol. Tapi memang jin itu dia mencari media dalam rumah kita untuk menakut-nakuti kita. Terkadang dengan suara, terkadang dengan gorden, Bu. Gorden digoyang-goyang dia, ya kan? Ibu langsung takut. Padahal kaca lupa ditutup, angin pula masuk gitu ya. Kemudian jin pula masuk di media goyang-goyang itu. Takutlah kita jadinya kan. Atau lewat bayang-bayang, atau lewat suara angin. Jadi jin itu dengan berbagai macam usaha dan upaya dan media apapun yang bisa menakut-nakuti kita di rumah itu dia akan gunakan. Karena memang mereka suka iseng, suka nakut-nakuti kita. Kita tidak perlu takut, kata Nabi SAW. Kalau seandainya kita lewat kepada sebuah tempat yang menakutkan, baca basmalah dan jangan pedulikan. Ibu bangun, pengen ke kamar mandi, gelap pula gitu ya, nggak usah pedulikan. Kalau takut basmalah langsung kamar mandi, nggak usah dipedulikan. Jangan pernah disorot-sorot, apalagi sampai ngajak dialog. Hei, di dapur siapa itu? Nggak perlu, baca bismillah dah ya. Kemudian yang ketiga, ada disebut arwah. Jin itu disebut arwah, dan ini biasanya jin-jin yang mengganggu anak-anak. Makanya Rasul mengatakan jangan mengeluarkan anak-anak di waktu maghrib, karena itu tempat bermainnya setan ya, tempat bermainnya setan. Jadi ada namanya jin itu disebut arwah. Ada jin itu disebut syaitan. Kalau dia jahat, makin menyimpang dari perintah Allah, maka disebut syaitan. Dan kalau seandainya kejahatannya meningkat, disebut marid. Dan kalau meningkat lagi disebut ibrit, bawahannya iblis. Itu nama-nama jin ya. Jadi memang jin itu memang seperti itu, menyesatkan manusia, mencari-cari korban supaya manusia berlindung kepada dia. Tentu tidak lain untuk menambah kekufuran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jin juga mereka hadir di tempat-tempat tertentu dan di waktu-waktu tertentu. Untuk apa? Menggoda kita. Seperti umpamanya jin jahat itu mereka hadir ke masjid juga, Bu, tetapi bukan untuk sholat, terkadang untuk mengganggu orang sholat ya. Jadi jin yang ke masjid itu dia ditugaskan untuk mengganggu orang sholat. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, idza nudiya bis salati adbara syaitan wala ghudurah hatta la yasma al adhan fa idza qudiya akbar. Apabila azan dikumandangkan untuk sholat, maka setan itu pergi dari masjid sampai terkentut-kentut bahasanya. Bunyi kentutnya seperti apa? Ya wallahu a'lam. Apa seperti kentut ibu ya enggak tahu. Yang jelas dia pergi dari masjid terkentut-kentut bahasanya. Durat itu kentut yang ada ledakannya. Itu namanya durat dalam bahasa Arab ya. Kalau fusa itu kentut yang nyaris tak terdengar. Jadi setan itu, jin itu kalau terdengar azan, maka dia lari dari masjid sambil terkentut-kentut. Cuman kan nggak kedengaran aja kentutnya itu. Kalau selesai azan balik lagi dia, balik lagi itu. Dan apabila dikomatkan, kata Nabi SAW, maka dia pergi lagi. Apabila sudah selesai komat, datang lagi. Jadi memang mereka tidak suka mendengar azan dan tidak suka mendengar komat. Setelah mereka tidak mendengar qomat, manusia sudah tegak sholat,
akbal, maka dia datang lagi. Hatta yahdura, hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsi. Kemudian dia masuk ke pikirannya orang yang sholat, ke otaknya orang yang sholat, kemudian memberikan waswas, udhkur kada, udhkur kada, malam yakun yadhkur hatta yadhilla rajulu la yadri kam sholat. Akhirnya kemudian setan masuk ke otak kita, kemudian diberikan was-was, ingat ini, ingat itu, padahal ketika sebelum sholat tidak ingat. Ketika sholat, astagfirullahaladzim, ini kan hari ini undangannya si Anu tuh. Ingat dia. Ya. Oh iya, tadi saya cari cadar itu gak ketemu, tapi pas sholat kok tahu, iya saya taruh di atas lemari. Tapi jangan dijadikan kaedah pula kalau lupa sholat biar ingat. Ya. Jadi setan itu membuat pengalihan supaya kita lalai dari sholat, dialihkan sama dia perhatiannya. Kemudian sampai dia lupa berapa rakaat karena mikir perkara yang dicari di luar sholat, tidak ketemu dalam sholat pula terbayang, lupa berapa rakaat. Nah, ini setan ini memang begitu, Bu. Setan dari kalangan jin ini gitu memang. Dia berusaha merusak sholat kita. Makanya kenapa kalau kita diganggu oleh setan sampai tidak tahu berapa rakaat, makanya di situ ada sujud sahwi. Ya, kita syaratkan sujud sahwi. Termasuk juga iltifatu fi sholat. Nengok dalam sholat, Ibu ya. Ibu kalau berdiri, Bu, ketika sholat itu kan menghadap tempat sujud, Bu ya. Kalau sedang tasyahud menghadap jari yang diisyaratkan, kan itu ya. Jadi kalau sedang berdiri pandangan kita menghadap tempat sujud. Kalau sedang tasyahud pandangan kita melihat jari yang kita isyaratkan. Terkadang ada orang yang sholat itu, Bu, entah kenapa gitu ya, mungkin karena ketidaktahuan atau orang awam, terkadang kemudian dia tidak fokus kepada tempat sujud pandangannya, malah kemudian toleh gitu ya. Kadang-kadang tengok ke atas, tengok ada cicak kawin gitu ya. Coba bayangkan ya. Atau mungkin masjidnya terlalu ramai dengan kaligrafi, dibacanya pula lah kaligrafi itu ketika sholat. Atau umpamanya dia sholat di belakang, jadi makmum di sop kedua, sop pertama pula di situ ada orang pakai kaos, ada tulisannya, kebaca pula sama dia. Ya. Jadi yang seperti ini kata Nabi SAW, ini bagian daripada ikhtilas yakhtalisuhu syaitan minas salah, kata Rasulullah. Itu curian. Maka setan berhasil mencuri seorang hamba dari sholatnya. Apa yang dicuri setan? Bukan uang yang dipesak ibu ketika sholat. Yang dicuri setan itu khusyuknya orang yang sholat, dicuri sama setan, sehingga dia pandangannya itu tidak fokus kepada satu titik. Jadi lihat, setan ini mengganggu manusia. Ataupun terkadang ketika membaca Al-Quran lupa dia. Ataupun terkadang karena tidak sapnya tidak rapat, kan makanya kenapa Rasul mengatakan sawu sufufakum tarasu sufufakum wa qaribu bainahuma wa hadu bil a'naq fa walladhi nafsi Muhammadin biyadihi inni la ara syayatin tadkhulu min khalalis safi ka annahal harth. Jadi patokan orang sholat itu, Bu, kalau dia jamaah itu adalah imam. Ya, imam itu harus dijaga karena imam itu yang menentukan makmumnya. Makanya dalam sholat kita disuruh rapat safnya. Sebab kalau sampai renggang safnya, maka akan ada setan menerobos di situ sampai ke depan, kemudian menggoda imam. Makanya Rasul mengatakan sawu sufu fakum
rapatkan saf kalian. Ya, sampai demikian itu setan loh masuk ke masjid itu. Ya, lain masjid pula, lain pasar. Setan pun ke pasar juga kayak ibu. Entah sama-sama berangkatnya tak tahu. Tapi yang jelas bahwa setan juga masuk pasar, Bu. Makanya Nabi SAW menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa pasar itu tempat ditancapkan bendera perang setan. Ya, setan itu lagi perang tuh di pasar itu. Makanya tidak ada kemaksiatan kecuali semua ada di pasar. Lengkap maksiat itu semua ada di pasar. Coba maksiat apa yang tidak ada di pasar, Bu? Gibah ada di pasar. Sesama pedagang gibahi pedagang yang lainnya. Orang caci, orang maki, orang marah, orang sumpah palsu gitu ya. Orang hasad, orang datang ke dukun, letakkan jimat di warung, orang nyantet sebelah warung, di pasar semuanya. Jadi pasar itu tempat ma'rakatu syayatin, tempat perangnya setan gitu ya. Termasuk juga setan ini masuk pada makanan kita, masuk pada minuman kita, masuk pada tidur kita, masuk pada hubungan suami istri kita. Makanya Nabi SAW mengatakan ketika bicara soal makanan, setan itu hadir ketika kita makan. Jadi ketika kita makan, ibu sedang makan, Bu ya, itu setan datang itu. Jangan salah, ada di sekitar kita, sekitar setan, sekitar kita makan itu banyak setan. Makanya Rasul mengatakan sesungguhnya setan hadir di salah seorang kalian dalam kondisi apapun sampai hadir ketika sedang makan. Apabila ada yang jatuh dari suapan kita kemudian tidak diambil, maka itu bagian dari makanan setan. Makanya kata Rasul, kalau jatuh cepat ambil, apalagi belum 5 menit, ambil, makan lagi ya. Karena ada orang-orang yang sok-sok apa gitu ya, makan di warung, kadang-kadang nggak dihabisin padahal masih lapar dia. Kenapa nggak dihabisi? Malu katanya. Malu pula ya. Jadi tidak boleh. Makanya kalau makan itu, kalau masak atau beli sesuatu itu jangan banyak-banyak, nanti mubazir ya. Secukupnya perut ibulah seberapa besarnya, itulah beli segitu. Ini orang 2 di rumah masak satu kampung pula ya, jadi buang tuh sia-sia ya. Kalau dikasih anak yatim masih mending. Makanya kemudian Rasul mengatakan apabila kalian selesai makan, maksudnya tidak pakai sendok atau pakai sendok atau pakai garpu, suruh jilat ibu, dijilatin tuh ya. Jadi supaya jangan ada nasi-nasi yang nempel di tangan, dijilat ya. Kenapa demikian? Karena orang itu tidak tahu, la yadri fi ayyi ta'amihi takunu barakah. Tidak tahu di makanan nasi keberapa itu ada berkahnya di situ tuh. Ini ketika bicara makan. Ketika bicara minuman juga sama. Orang yang ketika minum dia tidak membaca basmalah gitu ya, kemudian dia berdiri, maka sesungguhnya dia telah minum bersamanya setan. Termasuk orang tidur. Setiap orang tidur itu diikat tengkuknya 3 ikatan. Makanya kita disuruh bangun di pagi hari sebelum subuh. Kalau dia bangun kemudian membaca doa alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, hilang 1 ikatan. Kalau dia wudu, hilang 2 ikatan. Kalau dia sholat, hilang 3 ikatan. Berarti paginya dia semangat hidup, jiwanya bersih. Tapi kalau tidak, maka paginya pemalas, jiwanya kotor. Kemudian setan juga biasanya masuk pada orang marah tuh, Bu. Ibu kalau lagi marah jangan salah, Bu, itu setan masuk tuh ya. Makanya kalau lagi marah itu banyak-banyak ta'awudz. Kalau ibu lagi marah berdiri, duduk kata Rasul.
Kalau masih marah juga duduk, baring. Kalau masih marah juga baring, wudu. Kalau masih marah juga wudu, sholat. Kalau masih juga sholat, ya memang ibu ini pemarah memang. Udah ini nggak bisa juga kan itu. Ya. Minta berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kamar mandi ataupun kita sedang berhubungan, kita disuruh untuk berlindung. Jadi di sini mu'alif rahimahullahu taala dalam kitab Tauhid juga mengajarkan kepada kita pada pendalilan yang kedua. Beliau mengatakan an Haulah ibn Hakim qalat, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di sebuah tempat, faqala, dan dia mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang ia ciptakan, lam yadhurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik, maka tidak akan memudaratkan sedikit pun sampai dia berpindah dari tempat itu. Rawahu Muslim. Intinya berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Wallahu alam. Sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dari YouTube, Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Misal orang tua mempunyai indera keenam dan turun ke anak, apakah harus diruqyah? Sementara minta diruqyah kan katanya nggak boleh. Terus apakah indera keenam itu bantuan jin? Iya, alhamdulillah. Namanya panca indera itu kan cuma 5, kok jadi 6 pula? Berarti ada kelainan. Berarti di luar normal namanya. Mendingan jadi normal atau abnormal? Orang kan pengen jadi normal. Berarti kalau seandainya melebihi berarti tidak normal orang itu. Kalau sudah tidak normal, ada kemungkinan dia diganggu oleh setan. Seperti umpamanya ada anak indigo, itu bukan anak sakti, itu anak kesurupan. Dia harus diruqyah. Kasihan anak kayak gitu. Nanti terganggu, tergoncang jiwanya, karena nggak normal masalahnya anak indigo itu. Maka harus diobati. Apakah harus diruqyah? Ya, pertama ruqyahlah dengan cara ruqyah mandiri. Coba ruqyah mandiri dulu. Ruqyah mandiri ya ma'ruf, baca-baca doa perlindungan. Ada namanya doa zikir pagi dan petang, ada doa sebelum tidur, ada doa setelah sholat, baca Quran diniatkan ruqyah, itu namanya ruqyah mandiri. Ya. Atau kalau memang tidak bisa diobati kecuali dengan ruqyah, ulama tidak mengeluarkan orang itu dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi maksudnya yang dikeluarkan dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab, yang salah satunya orang minta ruqyah, itu artinya memudah-mudahkan, sedikit-sedikit minta ruqyah, sedikit-sedikit minta ruqyah gitu. Tapi kalau memang tidak ada obat kecuali harus diruqyah, itu masuknya darurah. Maka yang seperti ini tidak terkeluarkan di 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Maka sebaiknya coba ruqyah mandiri dulu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Apa yang harus dilakukan seorang anak ketika mendapati orang tuanya meminta anaknya tersebut untuk minum dan mandi dari air yang didoakan, yang katanya dari orang saya sebagai orang pintar. Padahal orang tuanya tersebut melakukan ibadah sholat, mengaji dan tauhid. Ya, alhamdulillah. Bagaimana hukumnya meminum atau mandi dari air yang diberikan orang tuanya, yang orang tua mendapatkannya dari orang khusus, mungkin semacam kiai, ustadz atau yang semacamnya? Iya. Sebaiknya sebelum dia meminum atau mandi, tanya prakteknya seperti apa sama ibunya. Bu, ketika minta air aqua dari Pak Ustadz itu, Pak Ustadz ngapain dengan air itu? Berapa ludah yang masuk di situ? Apa yang dibaca? Ya, ibu dengar nggak ketika baca? Jangan-jangan was-was blur gitu ya kan? Nggak jelas. Ruqyah itu harus jelas.
bahasa Arab, diambil dari Quran dan Sunnah, harus jelas ya. Tidak boleh ruqyah itu meminta bantuan kepada syaitan dengan menyebut nama-nama mereka, tidak boleh. Harus betul-betul dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi SAW, dari doa-doa yang diajarkan. Jadi tanya anak ini ayat dapat dari mana, Bu? Oh, dari Pak Ustadz anu gitu ya. Oh, caranya, kalau caranya memang sudah benar, nggak apa-apa, berarti air ruqyah, minum saja. Karena juga terkadang ruqyah itu menggunakan media air atau garam, tidak masalah ya. Seperti orang yang terkena sihir santet gitu ya, pelet dan yang semacamnya, itu kan harus dimandikan dengan air ruqyah cara pengobatannya itu ya. Maka tidak ada masalah kalau memang sesuai dengan ini. Tapi kalau air itu nggak jelas, tahu-tahu dari dukun gitu ya, nggak usah diminum. Takutnya itu adalah santet, entah mungkin ibunya mau ngapain sama anaknya kan, disuruh minum gitu ya, bisa saja karena anaknya bandel gitu ya, datang pula ke dukun supaya nggak bandel, nanti dimasuki jin yang nggak bandel di situ. Jadi ya tanyalah ya, seorang anak tanya dulu kan. Kalau air ya biasa saja ya di galon, ya nggak usah tanyalah kan, itu pasti jawabannya ya beli di depot kan gitu. Wallahu a'lam. Ya Bu, nggak ada. Apa itu? Gimana? Ada godaan dari jin atau apa yang kata-kata kotor atau tubuhan bola yang kita membalas orang yang mengata-ngatai kotor, Bu ya. Semalam saya dari dokter THT, Bu. Baru dikorek telinganya, agak budek kan. Jadi ibu ngomong apa ya, saya nggak ini. Makanya saya suruh Pak Edi dengerin tuh di samping tuh. Ada godaan, hinaan atau perbuatan atau perkataan buruk dari jin, terus kita membalas. Contohnya Mas, emang ibu dengar tuh jin yang ngomong? Dengar ibu jin yang ngomong apa gitu? Oh, dasar kucing kata jin itu gitu. Kayaknya ya, kecuali kalau jinnya itu masuk ke badan orang ya, mungkin jinnya masuk ke badan tetangga, kemudian tetangganya ngoceh gitulah sampai ngata-ngatai ibu, mungkin itu. Tapi kalau ujung-ujung di rumah gitu ya, ibu lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada suara di depan, oh dasar marmut, apa enggak ibu jual rumah itu besok tuh? Kan gitu, serem kali ini kok ada suara kayak gini kan ya. Nah, mungkin kalau masuk ke tubuh orang kemudian dia mencela kita ya, bagaimana kita boleh nggak membalas? Sebenarnya kaidah secara umum, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha, balasan keburukan itu hanya boleh dibalas dengan keburukan yang sama, Bu, tidak boleh lebih. Saya contohnya begini, kalau umpamanya ada orang yang mengatakan ibu, umpamanya, oh dasar ibu ini kucing, ibu dikatakan kucing ya, maka ibu boleh membalas seperti yang ia katakan kepada ibu.
oh kamu juga kucing. Nah, nggak apa-apa. Jadi sesama ngelempar kalimat kucing. Jangan pula dibalas, oh dasar kucing, buaya, biawak. Apa tambah-tambah itu jadi dosa, nggak boleh. Ya, jadi kalau dia menyebut satu binatang, maka kita boleh membalas dengan satu binatang yang sama. Kalau dia bilang kucing, ibu pula jangan bilang babi, gitu maksudnya. Ya, ya disamakan kata-kata dia, atau jangan dilebihkan. Makanya Allah mengatakan jazaa'us sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan kejahatan itu harus setara. Ya, harus setara gitu ya. Jangan lebih karena jadi dosa jadinya. Itulah adilnya Allah Azza wa Jalla di sini. Tapi kalau dimaafkan itu lebih baik lagi, biar jadi pahala bagi kita. Karena kesalahan orang itu kalau kita tidak membalasnya, itu sama saja kita tidak sholat sunnah tapi pahalanya banyak ya. Karena pahala-pahala orang yang mencela kita pindah ke kita gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Nah, apa itu? Mengobati seseorang, tapi ilmu yang didapat itu dari kayak jenis ke dalam atau turunan pusat. Tapi ilmu yang didapat itu untuk mengobati orang lain. Iya, itu namanya ngusir jin dengan jin namanya itu. Ya Bu ya. Jadi ada orang itu punya kelebihan, ya kayak anak indigo itu. Mungkin entah turunan atau memang dipelajari, atau memang jin milih orang itu sehingga singgah di situ. Ya berbagai macam versi lah. Di dalam bahasa tauhid itu disebut nusrah Bu. Disebut nusrah. Nusrah itu pengobatan orang yang terkena jin kemudian menggunakan jin. Jadi orang itu kesurupan, otomatis kan jin masuk ke orang kesurupan itu Bu ya. Kemudian orang yang ngusir jin dari orang kesurupan itu adalah dukun umpamanya. Dan dukun itu kan otomatis kan punya jin. Jadi mengusir jin dengan jin. Memang dalam hal ini mengobati sihir dengan sihir, jin dengan jin ini terjadi silang pendapat memang di antara ulama ya. Tapi yang jelas bahwa nusrah itu disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa termasuk amalan syaitan. Nusrah itu termasuk amalan syaitan. Tetap tidak boleh. Pendapat yang kuat tetap tidak boleh. Bahkan Imam Ahmad ditanya tentang hal itu, maka dia mengatakan Abdullah ibn Mas'ud sangat membenci nusrah itu, mengobati sihir dengan sihir, atau mengobati orang yang punya jin dengan jin dia mengobati orang yang terkena jin pada orang lain. Itu disebut nusrah namanya ya. Tetap kembali kepada perobatan semula dengan cara ruqyah yang syar'i tentunya, bukan ruqyah yang tidak syar'i yang ma'ruf di media-media yang ditonton oleh kita, itu nggak jelas yang dibaca gitu ya. Kadang-kadang semedi, sila, berdoa, apa tak tahu kita yang dibaca itu. Ya, ada istilah ilmu geni-geni gitulah pokoknya lah. Geni itu apa? Itu api ya geni itu ya. Intinya bahwa
harus ruqyahnya syar'i. Tapi kalau seperti pertanyaan ibu mengusir orang yang terkena jin dengan orang yang kemasukan jin, nusrah, itu Rasul mengatakan hiya min amali syaitan, itu termasuk amal syaitan, sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Iya. Ngomong apa? Apa? Terlanjur melakukan syirik kecil, mungkin ada syirik besar pun atau gimana? Datang ke dukun. Ada mic. Gimana? Melakukan perbuatan jampi-jampi sendiri bisa. Itu dari mana baca buku? Tahu bisa gitu aja. Gimana? Menyuruh seseorang untuk ini, udahlah pakai jambi-jambi aja. Jambi-jambi itu bukan syarat syar'i. Bagaimana hukum Ustaz? Apakah tadi yang dibilang termasuk syirik 40 hari sebelum sholat? Gimana? Menyuruh orang. Nyuruh orang itu kan ibu ngapain diurut, dipijit. Pamannya kan ada tukang pijit tuh, kadang-kadang sok-sokan tuh, ada doa-doanya tuh kan, padahal kan basmalah saja cukup itu. Kemudian ibu mengatakan ya tolonglah jampe-jampe gitu, mungkin gitu bahasanya. Akhirnya yang tukang urut nih menggunakan jampe-jampe gitu. Lihat ya, kadang-kadang saya katakan tadi kan ada tukang dukun itu yang settingan, ada dukun beneran. Artinya ada yang tipu-tipu, ada yang memang asli. Ya, kalau dia tukang urut biar nampak yakin bahwa dia tukang urut punya kesaktian gitu. Nanti dia baca-baca gitu kan. Padahal tipu-tipu dia. Ya. Tipu-tipu ibu ya, bukan dukun asli gitu ya. Maka ini jatuh kepada perbuatan bid'ah. Ya, jatuh kepada perbuatan bid'ah. Kalau dia baca sholawat, ya, kemudian habis itu baca entah apa pakai bahasa dia gitu ya. Selama tidak menyangkut-nyangkutkan meminta bantuan kepada jin dan setan, ibu ya, kepada jin dan setan, ya hanya bahasa-bahasa biasa saja, maka tidak sampai ke syirik. Boleh jadi hanya bid'ah saja. Ya. Tapi kalau seandainya bacaan-bacaan itu sudah manggil-manggil, ya mambang tanah, mambang sumur, mambang ini, mambang, nah itu dah repot, dah main mambang-mambang itu dah jelas tuh kan, karena udah manggil-manggil jin, nah, itu syirik itu. Ya, kalau sudah manggil-manggil jin itu udah nggak boleh, berarti memang dia dukun. Berarti kalau bertanya 40 hari lah sholatnya tadi terima. Yang dia sudah sholat ya nggak diterima, kan rugi, sudah sholat 40 hari nggak diterima. Jadi lihatlah bacaannya, maka sebaiknya makanya hati-hati, karena bagian bab akidah ini beda kesalahan ketika jatuh dalam bab fikih. Kalau jatuh dalam bab akidah ini fatal gitu ya, bisa keluar dari Islam. Tapi kalau hanya dalam bab ibadah saja ya masih bisa diperbaiki. Wallahu alam, saya kira sudah cukup, sudah setengah 12, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.